Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu. Tempo hari kita sudah mereview sebuah Learning Management System atau LMS yang open source, yaitu Frappe LMS. Tampilannya memang modern, clear, dan clean ya. Di dunia per LMS-an, Frappe LMS ini memang termasuk pemain baru. Fitur-fiturnya belum terlalu lengkap ya, namun sudah cukup untuk digunakan oleh lembaga pendidikan formal atau informal yang baru berkembang dan tidak ingin terlalu ribet dalam menggunakan learning management systemnya. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview sesepuh di dunia LMS, yaitu Moodle. Ini pemain lama atau bahkan bisa dibilang pelopornya dunia LMS. Fiturnya benar-benar lengkap, bahkan bisa diintegrasikan dengan AI alias Artificial Intelligence. Ini menambah daya tarik dalam menggunakan Moodle ini teman-teman. Mari kita coba lihat website resminya dengan alamat moodle.org. Kita akan disambut oleh website yang sangat meriah teman-teman. Ini penuh dengan orang ya. Kalau kita lihat, Moodle telah digunakan oleh lebih dari 147.000 situs di lebih dari 236 negara. Moodle telah menghost lebih dari 50 juta kursus. Wow. Kalau ada sedemikian banyak negara dan situs yang sudah menggunakan Moodle, mengapa kita masih ragu untuk menggunakan Moodle ya? Nah, pada versi terbarunya yaitu Moodle LMS versi 4.5, tertulis bahwa kita bisa menggunakan AI dalam kursus-kursus kita. Nanti kita akan mencobanya ya teman-teman. Nah teman-teman, Moodle memiliki beberapa proyek di mana kita juga bisa terlibat di dalamnya. Ada proyek Moodle Experience Lab, penerjemahan Akademi Moodle, atau proyek eksperimental lainnya seperti eksplorasi AI dan pengembangan teknologi baru lainnya di Research Lab. Teman-teman bisa explore lebih lanjut di websitenya ini ya. Sangat menarik membaca pencapaian-pencapaian Moodle di dunia pendidikan dan teknologi. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di bagian Resources and Learning. Seru deh pokoknya. Untuk cara instalasi Moodle, kita bisa klik di bagian menu Download. Di sini terdapat section untuk mendownload Moodle standar. Untuk instalasinya membutuhkan web server dengan PHP dan database-nya menggunakan MariaDB ya teman-teman ya. Di sini untuk mendownloadnya kita bisa lihat lewat GitHub. Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa ini ribet banget, jangan khawatir teman-teman, karena kita ada versi Dockernya yang lebih praktis teman-teman. Jadi kita nggak perlu seribet ini teman-teman. Kita bisa mengunjungi Docker Hub dan menuju ke image Moodle yang dimaintain oleh Bitnami. Jangan khawatir ya, karena ini walaupun tidak di-maintain oleh developer aslinya Moodle, tapi karena Bitnami ini dimiliki oleh VMware teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa mempelajari dan membaca detailnya di sini teman-teman. Dan ada cara instalasinya dan variabel-variabel environment yang perlu di-set. Ini dokumentasinya sangat lengkap ya, jadi kita perlu berterima kasih juga pada Bitnami yang sudah mensederhanakan cara instalasi dari Moodle ini teman-teman.
Nah, teman-teman, saya akan mencoba menampilkan cara instalasinya dengan cara yang termudah ya, yaitu dengan menggunakan Docker Compose. Nah, kita cari di sini di bagian di mana kita menginstall Moodle dengan menggunakan Docker Compose ya. Sebenarnya ada satu section lagi di mana kita bisa menjalankan Docker command line. Tapi ini agak-agak ribet juga teman-teman karena harus ngetikkan satu persatu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan Docker Compose akan lebih simpel teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah SSH ke server saya. Mari kita coba lakukan instalasi ya teman-teman ya. Saya akan membuat satu folder namanya Moodle. Kita masuk ke Moodle. Kemudian kita download Docker Compose-nya ya. Kita menggunakan perintah curl ya. Oke, di sini kita sudah download dan kita bisa edit Docker Compose-nya. Nah, di sini akan muncul dua service yang dijalankan yaitu MariaDB dan Moodle teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengedit misalnya menggunakan username apa untuk MariaDB-nya. Tetapi jangan lupa bahwa kalau kita merubah passwordnya yang di service MariaDB juga harus disinkronkan dengan yang di servicenya Moodle ini ya teman-teman ya. Ini untuk sementara saya tidak ada yang perlu saya ubah di sini. Tapi oh ya, kita ada beberapa environment variable yang harus kita set ya teman-teman ya, yaitu Moodle username dan Moodle password di sini teman-teman. Oke, kita tambahkan aja di sini. Moodle username, contohnya saya menggunakan username Dewo, sedangkan Moodle password sama dengan orang IT. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini ada environment variable untuk menggunakan SMTP dari Google misalnya. Nanti teman-teman bisa ngeset di sini ya. Ini di bagian bawah juga ada contohnya. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini bisa di set juga. Tetapi kita nggak perlu ngeset di sini, nggak apa-apa. Nanti ketika kita sudah masuk ke Moodle-nya, kita bisa setup dari user interface web base-nya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian ini sudah oke. Kemudian saya save saja. Nah, untuk menjalankannya kita bisa menggunakan perintah docker compose up -d juga boleh. Tapi saya nggak perlu ya. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Nah, ini karena saya sudah menarik image-nya, jadi ini akan lebih cepat prosesnya ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai proses dari Moodle-nya selesai ya. Ini sedang ada konfigurasi dari Moodle-nya, kita tunggu dulu. Nah, ini setupnya sudah finish. Berarti kita sudah berhasil menginstalnya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat apakah sudah berhasil dijalankan. Senara lokal, tadi portnya yang digunakan adalah 80 ya. Sebenarnya kalau 80 itu nggak usah ditulis *2 80 begini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah berhasil masuk teman-teman. Nah, kita bisa login di sini ya. Tapi kita lihat dulu situsnya di sini. Nah, ini saya sudah membuat satu contoh kursusnya teman-teman ya. Tampilannya masih sederhana sekali ya. Kita bisa login di sini dengan username tadi. Oke. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman ya. Kita lihat user interface-nya ya teman-teman ya. Jadi walaupun ini dibuat pakai PHP, tapi tampilannya sudah modern ya. Dan di sini ditampilkan contohnya ada timeline-nya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengikuti kursus, maka di sini akan dimunculkan kursus-kursus yang kita ikuti dan progresnya.
Dan di sini juga ada kalendernya, walaupun ini tampilan kalendernya agak kebesaran ya teman-teman ya. Kemudian di menu atas di sini ada Home, Dashboard, My Course, dan di sini ada Site Administration. Ini kebetulan karena saya login sebagai administrator ya teman-teman ya. Ini saya belum mengubah nama situsnya ya. Nanti kita bisa ubah di menu Site Administration di sini teman-teman. Nah ini yang keren karena saya login sebagai administrator. Di sini ada toggle untuk edit ya. Nanti kita akan lihat kegunaannya ya. Dan di sini ada open block drawer. Nah, jadi ada kayak semacam apa namanya drawernya di sini dan kita bisa lihat ya. Ini kebetulan masih kosong teman-teman. Nah, di sini kelihatannya simpel sekali ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari home, ini yang tadi kita lihat. Di sini ada settingnya, ada partisipannya, ada report, ada question bank dan sebagainya. Tentu kalau yang login adalah pelajar mungkin sedikit berbeda tampilannya ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba juga teman-teman. Dan di sini ada dashboardnya, ada kursus-kursus yang saya ikuti, dan disinilah administrator harus banyak bekerja di sini teman-teman. Wah banyak sekali ya di sini setting-settingnya ya. Dan di sini kalau kita lihat sudah ada menu AI, di mana nanti kita bisa integrasikan dengan AI teman-teman. Nah ini kita bisa klik di sini. Nah ini kebetulan saya sudah integrasikan dengan OpenAI. Jadi kita tinggal aktifkan di enable ini, kemudian kita masuk ke setting, dan nanti kita masukkan API-nya dari OpenAI ini teman-teman. Ya, nanti bisa dirujuk ke dokumentasi dari masing-masing AI providernya ya, cara mendapatkan API key-nya teman-teman. Nah ini saya sudah setup ya teman-teman ya. Nah nanti integrasinya itu sampai sejauh mana ya. Contohnya di sini kita enable untuk generate text. Jadi nanti kita bisa langsung bikin prompt ya untuk generate text, termasuk generate image juga, termasuk untuk summarize. Wah keren juga ya. Untuk nanti kita bisa bikin ringkasannya teman-teman. Wah asik sih. Nah ini untuk lebih detailnya nanti kita bisa klik setting di sini. Nah nanti kita bisa menggunakan model apa dan sebagainya. Ini ada endpointnya dan sebagainya ya. Ini detailnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Dan enaknya di sini seringkali nanti ada help konteksnya atau ada apa namanya, nanti kita coba lihat di sini contohnya di course, kemudian kita manage course, nanti ada bantuannya teman-teman kalau kita nggak ngerti ya. Nah ini contohnya, ini nanti kita ada help seperti ini kita bisa klik di sini dan kita mendapatkan detailnya teman-teman. Jadi ini helpnya sangat membantu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ini apa gitu ya, contohnya ini tanda tanya ini apa, kita lihat penjelasannya seperti apa. Kalau yang tanda seru seperti ini berarti memang harus diisi ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali ke site administration. Nah ini dia site home. Kita coba klik di sini. Nah kita kasih nama nih. Nama situsnya kita apa nih? Contohnya Swatizen School. Short name Swatizen gitu ya. Swatizen. Oke. Belajar lebih asyik lewat platform Moodle. Ya gitulah ya, di Swatizen School. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada site home-nya, mau kita isi apa dari front page-nya ya. Di sini disediakan ada 5 bagian. Kita baru isi dengan list of
course. Jadi kursus-kursus kita akan dimunculkan. Tapi teman-teman bisa tambahkan yang lainnya. Nah, ini juga ada misalnya announcement, boleh. Kemudian search box. Oh, kebalik ya, seharusnya search box-nya di atas ya. Oke, course search box. Baru kemudian ada announcement dan lain-lain. Kemudian, oh ini kalau belum login ya, kalau sudah login, apa yang akan ditampilkan di sini? Oke, kita samakan aja. Kemudian enroll course, oke. Jadi yang sudah di enroll nanti akan muncul kursusnya di depannya. Nah ini kedalamannya berapa? Oke, kalau sudah kita save aja ya. Nanti teman-teman bisa custom sendiri ya. Seru sih. Kemudian kita lihat participants-nya siapa aja. Wah, ini sudah ada shortcut-nya untuk huruf depan dari nama-nama pesertanya ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat report-nya, question bank-nya. Ini bank soal. More, apa ini isinya? Oke, kita kembali ke sini. Oke ya, keren ya. Lengkap sih. Ini bahkan ada payment gateway-nya. Tapi ini saya belum setup, saya belum tahu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau sudah ada pengalaman mengintegrasikan dengan payment gateway juga bisa dituliskan di komentar ya. Saya belum paham ini teman-teman. Oke, kita kembali ke site administration. Di sini usernya. Oh, oke. Jadi menambahkan user atau peserta mungkin bisa dari sini teman-teman ya. Ini bahkan ada menambahkan secara bulk. Ya, berarti di-upload ya teman-teman ya. Nama-nama dari peserta belajarnya bisa di-upload teman-teman. Kalau kita lihat browse list of users. Ya, ini baru satu ya teman-teman ya. Oh, ini bisa add a new user satu-satu ya, tetapi juga bisa diimport dengan bulk ya. Wah, keren sih. Kita kembali ke site administration, ke user tadi ya. Di sini ada cohort. Cohort itu kelompok belajar ya. Tapi mungkin kita bisa menganggapnya seperti kelas. Kalau misalnya kita masih sekolah gitu ya, berarti kelas misalnya kelas berapa? 9, kelas 10 gitu ya, kelas 11. Itu kita bisa buat di sini ya teman-teman ya. Kelas 10A, 10B dan seterusnya. Jadi kita bisa buat kelompok belajar di sini teman-teman. Dan ini ada permissions yang kita bisa terapkan. Ada privacy and policies. Ini saya nggak tahu, ini sepertinya seperti term and condition ya, atau kebijakan-kebijakan seperti apa harus didefinisikan di sini ya. Berarti ini tidak hanya privacy setting aja nih, ada policy, ada data request, nanti kebijakannya seperti apa, dan ini berarti kebijakannya harus transparan ya teman-teman ya. Coba kita lihat salah satu ya, misalnya data request ini apa. Nah, di sini. Jadi kita bisa tuliskan di sini ya. Oke. Kita balik lagi teman-teman ya. Kita nggak akan bahas secara detail sekali ya teman-teman ya. Dan di sini ada kursusnya apa aja dan grade-nya. Kalau ada plugin yang kita bisa tambahkan di sini. Wah, banyak sekali teman-teman. Wah, ini betul-betul luar biasa ya. Appearance, ada logonya dan sebagainya. Kita bisa tambahkan ya teman-teman ya logonya. Kemudian server. Wah, keren sekali. PHP info. Coba kita lihat. Nah, kita menggunakan PHP versi 8.1. Jadi ini sepertinya yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir masalah kompatibilitas. Ini sudah menggunakan versi yang terbaru teman-teman. Kemudian performance, apa ini? Kita lihat juga ya. Oke, PHP memory limit. Wah, keren sih. Bisa di setup dari sini ya. Kita kembali ke sini. OAuth. Wah, berarti bisa menggunakan autentikasi service dari pihak lain ya teman-teman ya.
Nah, ini tadi teman-teman untuk email kita bisa setup di sini ya. Contohnya untuk outgoing saya sudah setup di sini. Passwordnya juga kita bisa setup di sini. Jadi kita bisa menggunakan environment variable tadi, tetapi kita juga bisa secara manual tambahkan di sini ya teman-teman ya. Kemudian ada no replay and domain, kita juga bisa setup di sini. Oke, jangan lupa nanti kalau ada perubahan kita save changes di sini ya teman-teman ya. Oke, sepertinya kita tidak perlu detail membahas ini, tetapi kita langsung coba masuk untuk membuat kursus ya teman-teman ya. Sejauh apa kemudahannya, dan nanti di kesimpulan kita akan coba bandingkan dengan Frappe LMS ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke site administration, kemudian kita masuk ke kursus. Nah, di sini ada manage kursus dan kategori. Kita coba lihat. Nah, di sini saya sudah membuat satu kategori, namanya development ya. Kita juga bisa membuat kategori baru, misalnya parentnya, coba kita ganti parentnya menggunakan top. Jadi ini top level kategori, namanya contohnya security. Nah, kategori ID number, external system. Nah, ini untuk sinkronisasi dengan external system aja ya, mungkin kita nggak memerlukannya. Kemudian kita sini kursus keamanan sistem. Oke, gini aja lah contohnya ya. Create kategori. Nah, di sini kita sudah punya dua kategori teman-teman. Tentu nanti disesuaikan dengan keadaan di lapangan ya teman-teman ya. Tentu mungkin berbeda-beda. Dan saya ini cuma ngarang teman-teman. Ini contoh aja teman-teman. Nah, di sini contohnya di kategori development saya sudah membuat satu kursus, contohnya di sini kuliah umum pengembangan sistem contohnya. Kita tambahkan misalnya kursus baru, namanya bahasa pemrograman, atau kita kasih nama kursusnya perkembangan bahasa pemrograman, gitu aja contohnya ya teman-teman ya. PBP 01, ini contoh aja sih. Kategorinya development, visibility-nya ditampakkan, start date-nya, end date-nya kalau mau kita enable, artinya kita buat ada batasannya, boleh teman-teman. Coba ini saya hilangkan aja. Ini kalau ada kode mata kuliahnya boleh ya teman-teman ya. Tadi kan kita kasih nama development ya, jadi kita contohnya dev 02, yang tadi dev 01 ya. Nah, kemudian di sini perkembangan bahasa pemrograman di dunia, gitulah contohnya ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada gambarnya boleh di sini. Formatnya seperti apa? Custom section. Oke, custom, atau menggunakan dibagi berdasarkan mingguan juga boleh, atau single activity. Oke lah, kita single activity aja boleh ya. Tadi yang menarik ada sosial di sini teman-teman. Oke, keren ya, bisa sosial. Kemudian type of activity. Wah, ada assignment, ada book. Oke, ada lesson. Wah, keren ya, banyak sekali opsinya. Ada quiz. Oke, forum aja lah contohnya ya. Kita ikutin aja standarnya ini. Nah, di sini tipe aktivitas atau resource yang digunakan dalam kursus ini. Oke, keren ya. Kemudian penampilannya, apakah kita akan memaksakan menggunakan bahasa tertentu? Enggak lah, enggak usah. Show grade book to student ya, oke. Show activity report, oke. Tanggal aktivitas boleh. Kemudian kalau ada batasan
upload size-nya ya, ini kita bisa batasin, bisa juga maksimalnya 40 MB. Kemudian completion tracking, oke, kita tracking semua. Grupnya, oke, kita nggak usah bikin grup, atau bisa dipaksa menggunakan mode grup juga bisa. Kalau ada teksnya, apa aja teksnya? Oh, belum ada ya, nggak usah lah, nggak usah kasih tag. Kemudian save and return. Oke, kita masuk. Jadi kita sudah punya 2 kursus di sini, teman-teman. Ini kita belum kasih kodenya ya, kita kasih kode dulu deh. Yang ini kita edit dev 01 contohnya. Nah, jadi kita sudah punya 2 kategori dan 2 kursus, teman-teman. Nah, gimana nanti kita mengedit dalemannya, teman-teman? Bisa juga ya, jadi kita klik sini dulu, contohnya kuliah umum dulu deh. Kita klik di sini, kemudian kita bisa lihat nih, kita show di sini. Nah, oh ini berarti visibility-nya, teman-teman. Nah ini dia tampilannya seperti ini ya, bawahnya ini. Kemudian di sini ada menu-menu untuk melihat, untuk mengedit, untuk melihat user atau pelajar yang mendaftarkan diri, bisa di-delete, bisa backup, bisa restore, atau kita langsung klik di sini, teman-teman, edit mode. Nah, kalau kita edit mode bisa diedit semua sih sebenarnya. Tapi kita coba lihat kembali ke sini, ke site administration, kemudian kursusnya, atau kita lihat ke depan ke home, apakah sudah muncul kursusnya. Nah, di sini sudah muncul 2 kursusnya, teman-teman ya. Kalau kita kembali ke home, belum ada aktivitas. Kalau kita masuk ke sini misalnya, kita lihat, ini tampilannya sederhana sekali ya, teman-teman ya. Ini karena tadi kita tidak mengupload gambar kursusnya ya. Seharusnya sih diupload ya supaya tampilannya keren ya. Tapi saya tidak mengupload ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini tampilan mode belajarnya, teman-teman. Di sebelah kiri di sini ada bagian-bagiannya, dan ini sudah dibuat template-nya, ada 4 section. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan edit mode ya. Ini tadi kita sudah aktifkan. Jadi tombol editnya itu akan muncul. Jadi kita bisa langsung mengedit di sini. Jadi seperti what you see is what you get gitu ya. Istilahnya zaman dulu, teman-teman. Jadi ini kita bisa edit di sini pendahuluan misalnya. Ini contoh aja ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada announcement-nya apa aja. Kemudian kita bisa tambahkan activity atau resources-nya, teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya, aktivitasnya. Wow, banyak, teman-teman. Atau kita bisa mengimport paket SCORM juga bisa, teman-teman. Ini keren sih ya, teman-teman ya. Pilihannya juga banyak sih. Ini berbeda dengan Frappe kemarin ya, yang langsung bisa diketik seperti kita nulis di word processing ya, word processor maksudnya ya. Nah, di sini contohnya kita tambahkan quiz. Nah, quiznya seperti ini. Minat Anda terhadap pengembangan sistem, contohnya. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Kemudian di sini pilih salah satu lah ya. Oh, ini sih suruh dulu quiz ya, langsung. Ini bisa ada jawabannya enggak ya? Ini banyak sekali ya opsinya ya. Ada timingnya segala nih. Wah, grid-nya, layout, every question. Oke. Berarti ini langsung dalam bentuk pertanyaan ya, nggak ada opsinya ya, nggak bisa
pilihan berganda ya, atau saya salah tadi ya inputnya. Oke, ini kuis ya, minat Anda sebutkan atau gini, tuliskan alasan Anda berminat belajar pengembangan sistem. Apa materi yang ingin, atau gini, apa saja yang ingin Anda pelajari. Ini contoh aja ya teman-teman ya, suka-suka saya. Kemudian save and return to course. Oke, kita sudah bikin satu quiz di sini. Ini pendahuluan ya. Kalau ada aktivitas lain, contohnya ada buku-bukunya yang perlu kita lampirkan di sini, ada file, ada page, boleh ya. Ada wiki juga, ada workshop juga. Oke, keren sih. Coba kalau misalnya, oh ini ada assignment ya. Kita lihat assignmentnya. Nah, ada keterangannya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini ada tugasnya, keren ya. Tadi quiz ya, jadi langsung dijawab di situ. Aktivitas, resources. Oh, ini kategorinya. Kalau resources berarti kita bisa lampirkan buku misalnya di sini. Uploadnya, oh enggak ya, berarti ini langsung dituliskan di sini ya, atau ada linknya di sini, bisa kita tambahkan linknya di sini. Kita cancel aja teman-teman. Kemudian section baru di sini, misalnya kita mau belajar untuk web development misalnya. Kemudian di sini misalnya mobile app development. Ini misalnya aja teman-teman ya. Kemudian di sini cross platform development misalnya. Terus apalagi ya? Deployment misalnya, sistem deployment. Ini contoh aja ya teman-teman ya, nanti detail dari pelajarannya bisa ditambahkan sendiri ya. Contohnya di sini tambahkan aktivitas apa ya? Ada choice nih teman-teman. Oh iya, tadi seharusnya choice ya. Oke, jadi seharusnya di atas sini kita tambahkan aktivitas choice. Choice-nya gimana? Oh, ini ada opsinya teman-teman. Oke. Apa yang ingin Anda pelajari saat ini? Misalnya. Misalnya di sini ditulis opsi pertama web development misalnya. Kemudian opsi kedua apa tadi ya? Mobile app development. Kemudian desktop app development, kemudian cross platform development, kemudian deployment misalnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kalau mau ditambahkan opsi-opsi yang lain boleh. Nah, di sini ada opsinya allow choice to be updated. Oke, berarti seharusnya bisa ditambahkan ya, bisa diubah ya. Mungkin berubah pikiran, allow more than one choice. Oke lah, mungkin mereka ingin belajar semuanya boleh ya. Limit the number of response allowed. Berapa kali ini? Sekali aja lah. Tapi kalau mau bisa diupdate seharusnya berarti oke, bisa diupdate sih, tapi satu kali aja lah ya. Kemudian availability-nya
Dari tanggal sampai tanggal berapa bisa di setup di sini teman-teman. Resultnya publish. Oke, jadi langsung mendapatkan hasilnya ya, feedbacknya. Oke, ada completion condition dan sebagainya. Restrict access nggak ada. Oke, completion condition tidak ada kondisi completionnya ya, berarti maksudnya kalau udah centang berarti udah dianggap complete ya, atau secara manual harus di-confirm sebagai done, atau ada tambahkan requirement lainnya, nggak perlu lah, jadi ini none aja. Teksnya kita bisa tambahkan teksnya apa aja, kompetensinya untuk masuk ke course ini berarti ya, ini nggak perlu lah. Kemudian kita save and return to course. Oke, kita sudah membuat satu aktivitas di sini dan seterusnya ya. Teman-teman, sebenarnya saya dulu sekali sudah pernah mencoba Moodle ya. Dulu Moodle itu masih simpel banget dan fitur-fiturnya masih tidak serapi ini ya teman-teman ya. Kalau saya lihat sekarang sih rapi banget sih. Bagus sih user interface-nya, walaupun ini masih menggunakan teknologi PHP yang katanya sudah sudah mulai ditinggalkan karena masalah performa juga ya katanya ya, tetapi model ini masih tetap setia menggunakan PHP teman-teman ya, keren sih. Nah, kita bisa masuk ke sini juga untuk tambahkan aktivitas yang lain. Kalau misalnya kita edit mode-nya kita matikan, nah berarti kita seperti melihat kursus yang sesungguhnya teman-teman ya. Oke, keren sih. Kita kembali ke site administration. Jadi contohnya kita sudah bikin kursusnya satu ya. Kemudian kita tambahkan user deh di sini. Add new user ya. Username Dewo deh. Choose an authentication method. Email based self registration, manual account deh. Nah, ini passwordnya, kita klik di sini, orang ID, kemudian first name, email address. Ini contohnya. Email visibility, visible to course participant, visible to everyone. Yang ikut dari kursus aja lah yang boleh lihat ya. Kemudian kalau ada Moodle.net profile ID, ini berarti kalau bergabung dengan Moodle.net ya, ini nggak perlu. City, Semarang. Country, apakah ada Indonesia? Seharusnya ada ya. Kan tadi udah digunakan di 239 ya kalau nggak salah ya. Time zone Asia Jakarta seharusnya. Asia, mana Asia? Jakarta. Oke, description. Oke lah kalau begitu. Oke. User picture, nggak usah. Additional names, nggak usah. Interest, oke, opsional. Kalau misalnya punya ini ya, nomor sekolah, nomor siswa, wah keren sih. Coba kita create user. Yang required sudah semua ya. Oke, berarti kita bisa langsung create user. Username already exists. Sorry, tadi karena saya sudah menggunakan sebagai administrator ya teman-teman ya. Oke, username Emmanuel deh. Oke. Create user. Oke, kita sudah berhasil create user. Kalau kita klik di sini, loh, usernya mana tadi? Loh. Coba kita lihat sekali lagi di sini. Tadi add new usernya seharusnya sudah ya, atau tadi masih gagal ya, atau kita belum save tadi ya. Wah. Coba kita ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Wah,
waduh tadi belum ke save ya, tadi seharusnya kita tulis ini. Oke, manual. Oke. Script. Nggak ada pesan error. Required. Oh, passwordnya teman-teman. Oke, berarti tadi passwordnya kurang kuat ya. Berarti harus 8 karakter lebih. Orang IT 2025. Oh, harus ada huruf besarnya juga. Oke. Coba kita lihat seperti apa ini. Orang IT 2025. Harus ada tandanya bintang. Oke, kita kasih bintang. Orang IT 2025 bintang. Coba kita create. Nah, berhasil teman-teman. Tadi kita gagal karena passwordnya nggak kuat ya. Wah, ini berarti harus kuat nih teman-teman. Oke, nah sekarang kita login sebagai Emmanuel Setio Dewa ya teman-teman ya. Kita log out dulu. Nah ini tampilan untuk umum seperti ini, dan kita bisa login dengan account yang baru, orang IT 2025 bintang. Oke. Nah, ini tampilan untuk para peserta belajar kita teman-teman. Jadi seperti ini ya, tidak ada menu administrator di sini ya. Oke. Tetapi ini ada menu edit ya. Ini mungkin untuk mengedit dashboard kita ya. Jadi ini dashboardnya customizable ya. Nah, di sini kita bisa lihat kursus-kursusnya. Oke. Kursusnya kok nggak muncul karena apa tadi? Oh ini oke, muncul di sini teman-teman di home. Contohnya di sini kita mau ikut yang kuliah umum pengembangan sistem. Jadi kita klik di sini. Kemudian kita akan enroll. Oke, you cannot enroll yourself in this course. Oh, nggak bisa teman-teman. Tadi kita kayaknya salah ngeset ya. Coba kita log out lagi. Kemudian kita login sebagai administrator teman-teman. Sepertinya tadi ada yang salah ya. Kuliah umum pengembangan sistem. Nah, di sini settingnya enrollmentnya tidak ada fitur untuk enroll otomatis ya. Coba kita lihat di course format, experience. Oh iya, nggak ada ya. Coba kita masuk ke partisipan di sini. Nah, ini enroll user, berarti ini harus didaftarkan secara manual di sini ya teman-teman ya. Enroll user, kita mau daftarkan siapa nih? Oke, kita bisa cari di sini. Cuma saya kita lihat apakah ini bisa enroll secara otomatis enggak ya. Artinya nanti si usernya itu bisa enroll sendiri ya. Coba kita lihat ke sini, menu utamanya, kursusnya. Nggak ada opsinya teman-teman. Di setting di sini course visibility seharusnya show, tapi enrollmentnya kita ngesetnya di mana ya? Oh, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu ngesetnya di mana, tolong dituliskan di komentar juga ya, di kolom komentar ya. Atau kita masuk ke sini, ke enrollment nggak ada ya, payment nggak ada.
Kursus di sini untuk enrollment nggak ada settingnya ya, course default setting. Coba kita lihat di sini. Ini visibility, enable download course, formatnya, appearance-nya. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Jadi seharusnya bisa enroll secara mandiri ya. Mungkin kalau di sini enggak ya, berarti kita harus kembali ke kursusnya dan kita manage di sini, atau kita kembali ke site administration di sini untuk kursusnya. Kemudian kita manage di sini. Kita masuk ke sini. Nah, di sini iya nggak ada untuk enrollmentnya ya teman-teman ya. Maksudnya supaya mereka bisa enroll sendiri ya. Wah, nggak ada teman-teman. Berarti kita harus menambahkan sendiri di sini teman-teman. Oke lah kalau begitu kita tambahkan tadi usernya, kita daftarkan di sini, assign role-nya apa, student aja deh. Wah, di sini ada non-editing teacher, ada teacher, ada manager. Wah, keren juga sih. Oke, kita daftarkan sebagai student di sini. Oke. Nah, oke, ini udah nambah di sini. Kemudian kita log out lagi. Kemudian login sebagai Emmanuel. Passwordnya. Oke. Halaman depannya, kemudian home di sini kalau my course. Nah, di sini saya sudah terdaftar satu di sini, teman-teman. Kalau dari menu di sini, apakah saya bisa enroll manual enggak ya? Jadi ini available-nya. Kalau yang ini udah kita ikutin. Coba kalau kita klik di sini. Oh iya, you cannot enroll yourself in this course. Sepertinya seharusnya ada setup di mana kita bisa mendaftarkan diri sendiri ya teman-teman ya. Cuma saya belum ketemu nih. Seharusnya ada sih. Atau saya tadi kelewatan ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kursus ini dulu deh. Contohnya saya mengikuti kursus ini ya. Dan di sini ada petunjuknya. Oke, kita bisa masuk di sini, kita bisa klik di sini, announcement-nya apa aja. Kemudian kita bisa bikin ini. Nah, ini tombol AI-nya teman-teman. Wah, keren. Jadi kita bisa langsung summarize. Isinya cuma segini. Kita summarize, dan ini ada kebijakan penggunaan AI, dan kita accept and continue. Apakah ini sudah tersambung? Oh, something wrong. Kayaknya ini belum, settingnya belum beres nih teman-teman ya. Wah, tapi kalau sudah sih seharusnya keren ya. Kita bisa langsung summarize. Kita masuk ke sini. Apa yang ingin Anda pelajari? Nah, ini kita centang pilihan kita teman-teman. Ini bisa di summarize juga lewat AI. Kemudian saya pilih, oke lah kita pilih semua. Saya ingin belajar semuanya teman-teman. Wah, oke. Save my choice. Oke. Nah, di sini ada hasil, mungkin dalam sekelas ada berapa yang menjawab web development, ada berapa yang mobile app development, dan seterusnya akan muncul di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke lesson berikutnya, masih kosong. Ya, ini karena kita belum menerapkan penilaiannya juga ya teman-teman ya. Ini contohnya saya sudah belajar semuanya. Oke, kita kembali ke loginnya administrator lagi ya teman-teman ya. Oke, ini juga bisa akses as guest, sebagai tamu juga bisa teman-teman. Saya kembali lagi di sini. Oke,
Jadi saya bisa monitor juga ini perkembangannya nih, kursus saya. Atau kita lihat di home di sini, kuliah umum. Nah, partisipannya, oke, di sini udah ya aktif dia. Oke, kita lihat di sini. Oke, enrollment method, manual enrollment. Jadi seharusnya ada yang ini ya teman-teman nih, ada yang batch enrollment dan juga ada yang mandiri. Cuma saya belum ketemu nih cara ngesetnya di mana teman-teman. Unenroll me, ini keluar. Course reuse, bisa digunakan ulang ya untuk membuat kursus berikutnya. Ada grid. Oke, find student easily. Next, filter by name. Keren juga ya, ada panduannya. Nah, ini contohnya grader report. Minat Anda, oke. Course total. Kalau kita klik di sini apa yang terjadi? Oke. Ke detail dari user yang bersangkutan ya. Kita bisa kirim message ke sini atau menambahkan ke kontak saya. Ini untuk reportnya, kita bisa lihat reportnya di sini. Oke. Coba kita lihat untuk grids-nya. Oke. Oh, ini karena kita tidak menuliskan grid-nya. Coba kalau kita kasih di sini grid analysis. Wah. No question have been added yet. Oh, karena tadi kayaknya saya salah ya ngeset untuk penilaiannya juga ya teman-teman ya. Oke lah. Oke teman-teman, ini rasanya fiturnya sih banyak sekali ya. Jadi kita harus pelajari dengan detail. Banyak sekali opsi-opsinya juga. Kalau kita menggunakan edit mode, bagusnya di sini ya, karena ada switchingnya. Kita mau melihat versi online-nya atau versi editornya. Keren sih kalau di sini sih. Beda dengan Frappe ya. Kemarin Frappe kita ada sedikit masalah karena tombol add lessons-nya hilang teman-teman. Oke. Ini kalau forumnya, kita bisa tambahkan forumnya di sini teman-teman. Kemudian dari sini kompetensinya kita bisa set juga batch-nya. Lengkap sih. Wah, tapi jujur ini memang kompleks sekali ya. Kita harus banyak sekali pelajari. Rasanya kalau kita harus bedah satu-satu bisa seminggu ini teman-teman. Ini grids-nya juga kita harus setup grid-nya, plugin-nya, activity modules-nya. Sebenarnya ini keren sih. Ini bagusnya adalah ini ada import SCORM-nya juga ya, paket SCORM ya. Jadi kalau teman-teman mau migrasi pertama kali menggunakan Frappe kemudian pindah ke Moodle, materinya masih bisa kebawa teman-teman karena bisa diimport dengan paket SCORM itu teman-teman. Nah, ini modul aktivitasnya juga banyak sekali dan kita bisa setup satu-satu. Asli ini banyak banget fiturnya teman-teman. Bahkan ada antivirus plugin-nya. Wah. Course format. Oke. Format dari kursusnya juga bisa di-setup di sini teman-teman. Nah, ini enrollment ini. Manual enrollment. Nah, ini ada self enrollment-nya teman-teman. Coba kita klik di sini. Plugin. Oke, kita belum enable teman-teman. Jadi seharusnya kita bisa enable menggunakan enrollment plugin. Oke. Tetapi harus menggunakan enrollment key ya. Jadi kursusnya diproteksi dengan enrollment key. Jadi supaya tidak ada fraud ya. Apalagi kalau misalnya kursusnya berbayar ya, itu harus diproteksi dengan baik gitu ya. Karena kita self enrollment, kalau misalnya belum dikonfigurasi pembayarannya langsung masuk ya.
Nah, ini apakah require enrollment key? Kita bisa centang di sini. Kemudian use policy, password policy, show hints, enrollment instance default. Wah, ini harus dipelajari sendiri nih teman-teman ya. Karena ini dalam bentuk plugin sendiri teman-teman. Wah, keren sih. Oke, kita sudah set requirement enrollment key-nya. Oke teman-teman, rasanya sih banyak sekali fiturnya, bahkan appearance-nya juga bisa kita setup. Servernya tadi kita sudah lihat sedikit di sini. Ada emailernya, kita sudah setup tadi ya. Oke. Reportnya, di sini ada developmentnya juga. Wah, ada PHP unit testnya segala teman-teman. Keren sih. Oke teman-teman, saya rasa sih kita nggak perlu terlalu detail sekali ya dalam eksplorasi kita kali ini ya, tetapi ini sudah dipakai dan teruji dengan baik sih. Artinya kita memang bisa menggunakan model ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ragu sih. Mungkin kalau di video kali ini kita belum banyak explore atau tadi ada kendala di sana sini ya, karena kita memang perlu mempelajarinya terlebih dahulu dengan detail ya teman-teman ya. Tapi ini bukan tidak bisa dipakai, bukan hambatan sih, mungkin karena keterbatasan saya yang waktu explore-nya itu baru tadi pagi sih ya. Jadi ini langsung install, langsung coba, dan rasanya sih oke-oke aja sih. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan secara mandiri silahkan, karena kebetulan kan ini softwarenya open source dan free untuk digunakan ya. Jadi kalau teman-teman memiliki lembaga pendidikan baik formal maupun informal, sebenarnya bisa menggunakan model ini teman-teman ya. Karena gini teman-teman, materi belajar itu kalau tidak disimpan atau didokumentasikan dalam suatu sistem seperti Moodle ini, nanti bisa jadi ketika dosennya atau gurunya atau pengajarnya keluar, ya hilang gitu loh. Tetapi kalau misalnya disusun atau disimpan di Moodle atau di Frappes LMS gitu ya, itu nanti walaupun dosennya, gurunya atau pengajarnya keluar, materinya tetap ada di sini dan tentu bisa direvisi atau diperbaiki atau dikembangkan dengan berjalannya waktu tanpa harus mengulangi dari nol gitu ya teman-teman ya. Dan ini sangat bagus sih menurut saya sih, dan tidak hanya untuk lembaga pendidikan sebenarnya, karena bisa juga perusahaan-perusahaan yang memang memiliki divisi diklat ya, pendidikan dan latihan. Ini sangat penting teman-teman ya. Jadi nanti karyawan-karyawan baru atau yang memang mau refreshing atau refreshment pelajarannya, atau memang setiap tahun mereka berkala harus mengikuti pelajaran itu ulang gitu ya, mereka bisa belajar secara online dengan Moodle ini teman-teman ya. Dan sementara ini dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka, subscribe jika belum, share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Jangan lupa tuliskan komentar ya teman-teman ya, atau bahkan koreksi bagi saya, atau usulan-usulan video selanjutnya mau membahas apa. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye.